Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Forum Ngopini, sebuah program editorial yang akan mengantarkan sebuah isu yang menjadi pilihan kami tentu saja dari ruang redaksi Forum Keadilan TV. Bagaimana dengan akhir pekan ini? Akhir pekan ini kami memilih terkait isu Mahkamah Konstitusi yang telah memulai sidang perkara perselisihan hasil pemilu untuk Pilpres 2024. Mahkamah Konstitusi atau MK telah memulai agenda sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU untuk Pilpres 2024. Sidang perdananya digelar pada Rabu 27 Maret 2024. Baik tim Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD meminta agar pelaksanaan pemungutan suara pemilu diulang tanpa capres-cawapres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Sidang pertama dengan agenda sidang pemeriksaan pendahuluan dilangsungkan di Gedung MK Jakarta Pusat pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Tim hukum paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat giliran pertama untuk menyampaikan keberatan atas Komisi Pemilihan Umum atau KPU nomor 360 tahun 2024. Gugatan paslon nomor 1 terregister dalam perkara nomor 1/PHPU pres strip 12 Romawi _2024 yang menyoroti dugaan kecurangan pemilu, salah satunya adalah terkait pencalonan Gibran pasca putusan MK nomor 90/PUU_21 Romawi _2023. Putusan itulah yang membuat ex-ketua MK Anwar Usman dicopot dari jabatannya karena telah melanggar etik berat. Gugatan setebal 112 halaman itu juga menyoroti keterlibatan Presiden Joko Widodo yang diduga mempraktekkan politik gentong babi atau pork barrel politics. Salah satunya ialah dengan penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang digunakan untuk pemberian bantuan sosial yang disinyalir untuk mendongkrak suara paslon 02. Permohonan paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD juga tidak jauh berbeda dengan gugatan Anies Muhaimin. Mereka menyatakan bahwa perolehan suara Prabowo Gibran seharusnya nihil atau nol di seluruh tempat penghitungan suara atau TPS Indonesia. Gugatan setebal 157 halaman tersebut juga menggarisbawahi putusan MK nomor 2/MKMK_L_11/2023 yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya dan menghukum seluruh hakim konstitusi karena telah melanggar etik imbas dari putusan 90/2023. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud juga menyoroti nepotisme yang dilakukan Jokowi sehingga terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power seperti ketidaknetralan aparat penegak hukum, aparatur sipil negara, mobilisasi kepala desa, dan politisasi bantuan sosial. Tim hukum paslon nomor urut 03 Ganjar Mahfud mendapat giliran kedua untuk menyampaikan keberatannya atas putusan KPU pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud dalam petitumnya meminta mahkamah untuk membatalkan keputusan KPU atas hasil Pilpres sekaligus mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai peserta pemilu. Selain itu, dalam gugatannya, mereka juga meminta agar KPU melaksanakan pemungutan suara ulang pemilu 2024 di seluruh Indonesia tanpa mengikut sertakan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pun menghadiri sidang PHPU Pilpres di Gedung MK pada Rabu 27 Maret. Dalam pidatonya, ia mengatakan bahwa hal yang terjadi selama pemilu berlangsung telah diwarnai peristiwa luar biasa. Anies mengungkapkan bahwa masyarakat menyaksikan demokrasi telah dibahas dan diruntuhkan perlahan-lahan. Ia mencontohkan seperti pelemahan instansi-instansi yang seharusnya menjaga pilar-pilar demokrasi. Anies pun menyoroti terkait minimnya kekuatan oposisi sehingga tidak terciptanya check and balance yang efektif. Hal ini disebabkan kekuasaan menjadi terpusat dan dominan di tangan eksekutif. Anies juga menegaskan bahwa peristiwa yang terjadi pada saat-saat penting seperti ini akan terus menjadi sejarah dalam perjalanan Republik Indonesia. Usai sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pilpres 2024,
Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Yusril Ija Mahendra menilai bahwa permohonan Amin dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di MK lebih banyak narasi daripada bukti. Menurut Yusril, tim Anies lebih banyak membangun opini daripada menghadirkan bukti-bukti di persidangan sengketa hasil Pilpres 2024. Selain Yusril, anggota tim Pembela Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Otto Hasibuan, juga menyebut bahwa perkara yang diajukan oleh Amin hanya sebuah penggiringan opini masyarakat. Otto mengungkapkan bahwa yang saat ini tengah disaksikan masyarakat bukanlah sekedar sidang pengujian undang-undang, melainkan sengketa Pilpres. Otto mempertanyakan mengapa pemohon mempersoalan kebijakan yang dilakukan pemerintah dan Presiden Joko Widodo yang menurutnya tidak ada kaitannya dalam perkara ini. Jadi, kata Otto, ini adalah upaya yang subjektif dari pihak pemohon untuk mendiskreditkan pemerintah, khususnya Presiden Jokowi dan secara pribadi untuk Gibran. Otto menegaskan bahwa pokok permohonan para pemohon tidak ada relevansinya dengan Prabowo Gibran. Ia percaya bahwa MK tidak akan mengabulkan gugatan pemohon. Selain Yusril dan Otto, anggota tim hukum pembela Prabowo Gibran lainnya yakni Hotman Paris Hutapea menyindir isi permohonan tim hukum Amin dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK. Hotman mengatakan bahwa dirinya bingung permohonan sengketa hasil Pilpres justru membahas bantuan sosial atau bansos. Kata Hotman, dalam sejarah karirnya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang karena antara gugatan dan penjelasan tidak berkaitan. Ia menilai isi dari bukti permohonan adalah mengenai bansos dan menurut Hotman, MK tidak berwenang menilai bansos. Hotman menyebut permohonan yang dibacakan oleh Ari Yusuf Amir dan Bambang Wijayanto cuma ngoceh-ngoceh saja. Ia pun menekankan bansos tersebut sudah sesuai dengan undang-undang. Menjawab hal itu, Ketua Tim Hukum Amin, Ari Yusuf Amir, mengatakan bahwa mereka punya bukti dalam mengajukan gugatannya. Ia menyebut saat ini merupakan agenda sidang pemeriksaan pendahuluan. Oleh karena itu, belum ada bukti-bukti yang disampaikan. Tetapi pada sidang pembuktian nanti, kata dia, akan dihadirkan seluruh bukti yang telah dikumpulkan dalam persidangan. Anies pun menitipkan kepercayaannya kepada MK untuk berani mengambil keputusan yang besar, benar, jujur, dan adil demi arah Indonesia yang lebih baik dan berintegritas karena Indonesia saat ini tengah berada di persimpangan jalan. Hal ini diungkapkan Anies usai sidang tersebut. Ia mengatakan pemilu dipenuhi dengan berbagai kekurangan dan penyimpangan, sehingga berdampak luas terhadap kualitas demokrasi dan arah Indonesia ke depan. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu juga menyatakan bahwa segala macam intervensi jika dibiarkan berlarut-larut akan menjadi kebiasaan yang berulang, baik pada pilkada serentak ataupun pemilu mendatang. Oleh karenanya, ia menitipkan kepercayaan dan harapan kepada MK untuk mengambil keputusan yang benar dan adil untuk Indonesia di masa depan. Paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi yang selanjutnya menjalankan sidang pemeriksaan pendahuluan PHPU Pilpres 2024. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam pidatonya mengungkapkan bahwa dirinya menolak bangsa Indonesia mundur ke masa sebelum reformasi. Menurut Ganjar, gugatan PHPU Pilpres 2024 yang diajukan pihaknya ke MK merupakan bentuk dedikasi untuk menjaga kewarasan agar masyarakat tidak putus asa terhadap wajah politik di Indonesia. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu menyebutkan masyarakat pernah disatukan oleh semangat yang sama untuk melakukan reformasi. Semangat tersebut perlu diperjuangkan dengan mengoreksi pemerintahan yang dianggap melenceng. Ganjar menjelaskan, masyarakat dapat bebas menyuarakan pendapat dan menikmati demokrasi yang bebas dan terbuka usai reformasi. Selain itu, masyarakat juga dapat melaksanakan hak suaranya untuk memilih pemimpin yang dipercayai. Untuk mengingatkan semangat reformasi, kata Ganjar, ia bersama kuasa hukumnya menggugat ke MK. Ia berharap semua pihak agar terus berpegang teguh pada cita-cita reformasi yang telah diperjuangkan bersama-sama. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mempertanyakan kesungguhan MK untuk mengembalikan marwah dalam menjaga demokrasi dan konstitusi.
Hal itu ia sampaikan usai sidang pendahuluan PHPU Pilpres 2024. Ia mempertanyakan apakah MK berani dan mau mengembalikan marwah MK dengan menjaga demokrasi dan konstitusi. Menurut Mahfud, berbahaya jika yang memenangkan pemilu adalah orang yang punya kekuasaan dan berkolaborasi dengan para kaum pemodal. Katanya, Indonesia akan mengalami kemunduran peradaban jika MK tidak mau meraih kembali kejayaannya. Dalam sidang, Mahfud juga sempat menyinggung kredibilitas MK. Kata dia, salah satu kunci yang membuat MK dulu dinilai sebagai lembaga kredibel ialah keberanian dalam membuat keputusan monumental dengan berani menembus masuk ke relung keadilan substantif sebagai sukma hukum. Bukan sekedar keadilan formal prosedural semata. Ia mencontohkan terobosan yang pernah dibuat MK diantaranya ialah memperkenalkan teori open legal policy dan juga pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM yang telah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia. Mahfud berharap agar MK saat ini dapat mengambil langkah penting yang dapat menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia. Sidang pun dilanjutkan pada Kamis 28 Maret. Dalam sidang di hari itu, KPU memohon ke MK agar menolak gugatan yang diajukan oleh Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Permohonan tersebut disampaikan kuasa hukum KPU, Hifzil Alim. Hifzil menegaskan, pelaksanaan Pilpres 2024 sudah sesuai dengan undang-undang. Menurut Hifzil, jika menuding bahwa pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat formil pendaftaran Pilpres 2024, mestinya keberatan diajukan saat pengundian nomor urut atau debat Pilpres 2024. Selain itu, KPU menganggap permohonan yang diajukan pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan PHPU Pilpres 2024. Pemohon justru mengajukan pengkhianatan konstitusi dan pelanggaran asas bebas, jujur, dan adil, serta pelanggaran prosedur. Oleh karena itu, KPU berpendapat bahwa materi permohonan yang diajukan bukan materi hasil PHPU yang dapat diperiksa dan diputus oleh mahkamah. KPU juga menanggapi dalil Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang menyebut adanya intervensi di MK. Menurut KPU, dalil tersebut merupakan tuduhan yang serius. KPU menilai bahwa MK harus menjawab tudingan yang disampaikan oleh pihak Anies Caimin tersebut. Selain itu, KPU pun menganggap gugatan PHPU Pilpres 2024 yang diajukan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD di MK tidak tepat sasaran. KPU menyoroti ketidakselarasan antara posita dan petitum permohonan yang diajukan oleh Ganjar Mahfud. Posita permohonan sebagian besar adalah klaim mengenai pelanggaran dan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Apabila bagian posita permohonan tersebut dikaitkan dengan petitum, maka nyatanya terdapat ketidakselarasan. Hifzil Alim lantas menjabarkan, permohonan Ganjar Mahfud mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan secara TSM serta penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power Presiden Jokowi selama pemilu berlangsung. Poin tersebut mendalilkan cawe-cawe Presiden Jokowi dan jajarannya dalam melakukan dugaan pelanggaran serta kecurangan. Namun, KPU menjelaskan bahwa secara fakta hukum, Presiden bukanlah peserta pemilu dan bukanlah pihak yang berperkara dalam sengketa PHPU yang diajukan Ganjar Mahfud. Oleh sebab itu, posita dan petitum yang disampaikan kubu Ganjar Mahfud tidak sinkron, yang mana pemohon mendalilkan adanya kecurangan, abuse of power oleh Presiden Jokowi dan meminta pasangan 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka untuk didiskualifikasi. Sementara itu, anggota tim hukum nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Otto Hasibuan, menyebut bahwa permohonan PHPU Pilpres 2024 yang diajukan Amin ke MK salah kamar. Menurut Otto, gugatan kubu Amin tersebut seharusnya ditujukan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu karena isi permohonan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, khususnya pasal 457 Undang-Undang Pemilu. Otto mengatakan bahwa tuntutan atau petitum yang disampaikan oleh tim hukum Amin menyasar kemana-mana. Otto menilai petitum Anies Muhaimin mirip dengan tuntutan sapu jagat. Otto menilai kubu Amin hanya menyampaikan asumsi. Ia mengklaim pihaknya akan membantah setiap dalil
yang disampaikan pemohon dengan argumentasi hukum dan bukti-bukti yang ada. Ketua Tim Hukum Nasional Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, pun menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran wajib dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai kepala dan wakil kepala negara Oktober mendatang. Sebab, kata Yusril, berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, Prabowo Gibran menang secara sah dengan 96.214.691 suara. Perolehan suara tersebut signifikan di hampir semua provinsi dan di luar negeri. Menurut Yusril, perolehan suara Prabowo Gibran hingga 90 juta lebih itu menunjukkan tingginya kepercayaan publik. Kata dia, rakyat sangat menginginkan Prabowo Gibran untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Lebih lanjut, Yusril menilai pemohon dalam hal ini kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tidak konsisten dalam menggugat hasil Pilpres 2024. Terlebih, lanjut dia meminta MK untuk mendiskualifikasikan Prabowo Gibran dengan alasan kecurangan pemilu. Sobat Forum, dimanapun Anda berada, proses sidang terus berjalan di MK berkaitan dengan PHPU Pilpres 2024. Tentu saja kami dan Anda semua berharap proses ini berlangsung secara aman, damai, tertib, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama di lapangan. Kami akan terus mengupdate bagaimana jalannya proses sidang PHPU Pilpres 2024 ini di MK, tentu saja di Forum Keadilan TV. Saksikan terus Forum Opini setiap akhir pekan menemani Anda. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.